Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang jual beli yang sudah populer di masyarakat, tentang bai'ul urbun, jual beli dengan DP. DP apa DP istilahnya? Uang muka. Bagaimana fikih Islam memandangnya? Apakah boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, apakah ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan tersebut? Lalu apa yang dijelaskan oleh para ulama ketika membolehkan, apa syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Yang pertama, definisi daripada bai'ul urbun adalah ayyastariyar rajulu syai'an fayadfa'u ilal mubta'i min samani zalikal mabi syai'an ala annahu innafadzal bai'u bainahuma kana dzalikal madfu min samanis sil'a wa illam yanfaz tarkul mustari bidzalikal juz'i minas samani indal ba'i wa lam yutalibuhu bihi. Ini bai'ul urbun. Jadi yang dikenal dengan bai'ul urbun secara definisi itu ada definisi yang disepakati dan ada definisi yang para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hukumnya. Yang pertama adalah terkait dengan DP itu sendiri, yang disepakati para ulama terkait dengan kebolehannya, yaitu ketika seseorang membayar uang muka dan uang muka tersebut adalah bagian dari nilai harga barang tersebut dan tidak ada syarat apapun. Contoh misalnya ketika kita membeli motor, harga motor adalah 20 juta misalnya, DP-nya 5 juta, kemudian sisanya 15 juta. Itu para ulama sepakat boleh hukumnya DP tersebut. Tidak ada akad-akad yang lain, tidak ada perjanjian-perjanjian yang lain, atau istilahnya nggak ada hangus-hangus dan lain sebagainya. Pokoknya ketika kita membeli motor 20 juta, kemudian DP-nya 5 juta, berarti sisanya berapa? 15 juta. Itu para ulama sepakat boleh hukumnya DP tersebut. Karena adalah akadnya akad iltizam. Yang kedua adalah akadnya akad jual beli yang murni biasa saja. Tidak ada yang dizolimi, tidak ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya. Apapun, baik itu secara kontan maupun secara kredit, yang penting ada akadnya. Kalau secara kontan misalnya, atau barang uang dulu kemudian barangnya belakangan, atau istilah mesen, atau kalau di dalam Islam namanya disebut dengan akadnya adalah akad pesanan. Akad pesanan itu boleh dengan DP asalkan DP tersebut adalah bagian daripada nilai harga tersebut. Misalnya saya pengen beli baju kamu kan jualan baju ya? Iya, berapa harganya? 300.000. Nih DP-nya 100.000. Nanti bajunya besok tolong kembali ini ya, nanti saya bayar sisanya 200.000. Itu boleh, sepakat para ulama, itu adalah boleh. Ini DP yang diperbolehkan, asalkan DP tersebut bagian dari nilai harga tersebut dan tidak ada akad-akad yang lain, tidak ada syarat-syarat yang lain. Itu para ulama sepakat dibolehkan DP seperti itu, apapun bentuknya.
mau dia dikredit, mau dia cash, nah, itu masuk dalam kategori DP yang dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah DP yang sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama tidak membolehkan. Ini namanya disebut dengan bai'ul urbun. Kita akan baca dalilnya dulu. Dalilnya adalah dari Amr bin Su'aib, bahwasanya ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urbun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan urbun. Apa itu urbun? DP, tapi bentuknya beda dengan yang pertama. Bentuknya adalah seseorang membeli sesuatu barang, fayadfa'u ilal mubta' min samani zalikal bai'. Kemudian ia beli, misalnya ia beli motor atau ia beli mobil, motor saja yang murahan dikit. Ia beli motor, kemudian nih uangnya 5 juta. Kalau pembeli tersebut jadi, maka motornya datang, kemudian sisanya adalah 15 juta. Tetapi kalau pembelinya tidak jadi, maka DP tersebut hilang atau hangus. Istilahnya adalah disebut dengan hangus, milik penjualnya. Nah, ini apakah dibolehkan atau tidak? Itu disepakati itu di awal itu antara pembeli dengan penjual. DP 1 juta nih. Oke, ya. Beli apa? Beli motor. DP 1 juta, sini DP-nya. Kemudian sisanya berarti 19 juta gitu ya, sisanya 19 juta. Kemudian pembelinya itu berubah pikiran, saya nggak jadi beli motor. Kemudian DP-nya itu tidak bisa dikembalikan, alias hangus. Dan hangusnya itu terjadi di kesepakatan yang awal, pertama kali ia sepakati. Kalau nggak jadi DP-nya angus ya, begitu. Di awal disepakati seperti itu. Itu disebut dengan bai'ul urbun. Itu disebut dengan bai'ul urbun. Jadi tetap dia jual belinya uang DP tersebut dari nilai harga motor tersebut. Tetapi ketika tidak jadi si pembelinya, maka uang tersebut hangus. Itu disebut dengan bai'ul urbun. Ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Wa qala jumhur ulama mengatakan, wa bihi qala Malikiyah, pendapatnya mazhabnya Imam Malik, wa Syafi'iyah, dan pendapatnya mazhab Syafi'i, wa Abu Hanifah, dan pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya mengatakan ala annahu ghairu jaiz, dia tidak boleh seperti itu, nggak ada istilahnya uangnya hangus, karena tidak jadi barangnya tidak ada. 1 juta tersebut kasihan pembelinya, 1 juta hilang. Wa qala al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan jawazu zalik, boleh model seperti itu. Jadi mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh bai'ul urbun tersebut. Apa alasannya? Alasan Imam Ahmad bin Hambal, alasannya karena di awal sudah disepakati oleh pembeli dan penjual. Nanti kalau misalnya nggak jadi beli, DP-nya hilang ya. Begitu, sudah disepakati. Ya, kata pembelinya, boleh. Artinya ketika pembeli itu ridho, kan syarat jual beli harus antarodin, ridho, maka menurut Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya boleh bai'ul urbun seperti itu adalah boleh. Dan pendapat minoritas mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu dijadikan acuan oleh DSN MUI, Majelis Ulama Indonesia, membolehkan adanya DP seperti itu dengan syarat diakad di awalnya. Jadi kalau kita buka fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 nomor 13 tentang masalah DP, bayar dulu.
Itu silakan dibaca, itu ada fatwanya, tinggal buka itu fatwanya terkait dengan DP. Modelnya seperti itu, boleh dia uang itu hangus asalkan disepakati di awal oleh pembeli dan penjual. Tapi kalau tidak ada kesepakatan oleh pembeli dan penjual, ulama sepakat itu tidak boleh, karena namanya zolim. Misalnya saya beli baju ya, nih uangnya 100.000, sisanya 200.000 ya, besok. Nggak ada kesepakatan di awal. Besoknya dia bilang saya nggak jadi beli baju ya. Berarti uang 100.000 tersebut wajib hukumnya dikembalikan menurut kesepakatan ulama. Kenapa? Karena tidak ada di perjanjian di awal. Tapi kalau ada di perjanjian di awal, ini saya DP 100.000 ya, nanti 200.000-nya besok. Kemudian pembelinya membatalkan. Nggak jadi saya beli bajunya, saya udah ada baju rupanya yang ngirimin baju gratis, sehingga saya nggak jadi bayar, nggak jadi beli, tolong kembalikan DP-nya. Padahal di awal itu sudah ada perjanjian, DP nggak bisa dikembalikan. Nah itu menurut jumhur ulama tidak boleh juga, tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya dibolehkan. Kenapa? Karena sudah disepakati di awalnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Nasai dari Abdurrahman bin Auf, al-muslimuna ala surutihim. Nabi berkata, muslim itu tergantung syarat-syaratnya. Kalau di awal disepakati, ya boleh, nggak apa-apa. Sudah sepakat, sudah deal antara pembeli dan penjual, ya sudah deal. Nah itu dalil daripada mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini yang dijadikan acuan oleh DSN MUI dalam fatwanya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kasus yang sekarang itu adalah DP-nya di luar daripada nilai jual. Motornya 20 juta harganya, DP-nya 2 juta, tapi DP-nya itu bukan buat ngurangin nilai motor, tapi di luar itu. Nah itu namanya disebut dengan tidak sesuai syariah. Berarti bedanya itu, DP itu adalah dia harus di dalam atau harus bagian daripada nilai jual motor tersebut, atau nilai jual mobil, atau nilai jual rumah. Rumahnya 1 M, DP-nya 200 juta, berarti tinggal berapa? Tinggal 800 juta. Cicil dah tuh 800 juta. Tergantung kesepakatan. Tapi kalau misalnya rumahnya 1 miliar, kemudian DP-nya 200 juta, tapi nilainya tidak berkurang, masih 1 M aja, itu 2 juta kemanain? Nah ini yang para ulama mengatakan itu bukan DP, itu tidak sesuai dengan syariah. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya terkait dengan DP. Tapi kebanyakan banyak seperti itu ya. DP-nya di luar dari harga nilai. Ya seperti itulah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hilang ya. Iya betul, hilang. Mana ada kasus ini? Iya, Pak Haji. Ada DP, kemudian jika pembeli tidak jadi, itu DP-nya dikembalikan tapi dipotong sekian persen. Nah ada kasus ini pernah sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini juga sama kasusnya ya. Ada DP, tapi dia bagian dari nilai barang tersebut. Nah, bagian dari nilai tersebut, tapi ketika pembelinya nggak jadi, maka DP tersebut diambil sebagian atau diambil berapa persennya buat penjualnya, pembelinya sekian. Tadi sekali lagi itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau jumhur mengatakan tidak boleh. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu boleh, dan juga didukung atau MUI, DSN MUI mengambil pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan membolehkan adanya model seperti itu. Yang penting di awalnya disepakati. Ini kalau DP-nya ini hilangnya 20%-nya. Misalnya kamu sudah DP 100 juta, nggak jadi beli rumah, berarti 50 juta buat saya kembalikan 50 juta. Itu menurut mazhab sebagian ulama itu dibolehkan dan dikuatkan oleh DSN MUI, asalkan di awalnya diakatin.
di awalnya diakatin, tahu sama tahu pembeli dan penjual, dan pembelinya ridho, nggak apa-apa lah, yang penting saya dapat uang kembalinya itu 50 juta. Nah itu, tapi itu sebagian ulama. Tapi jumhur mengatakan tidak boleh. Jumhur mengatakan tidak boleh. Jadi kalau kita pengen ya ngikut jumhur ya berarti jangan seperti itu. Artinya kalau pengen DP ya jangan nggak jadi, terus aja jadi. Gitu. Cuman kadang-kadang kan kasusnya kita nggak ini. Kadang-kadang kondisi kita ketika sudah DP, kita nggak jadi karena misalnya kita pengen DP rumah 100 juta nih DP-nya, sudah bayar ke ininya, ke pihak banknya, nih 100 juta. Kemudian nggak jadi, begitu. Kagak jadi. Karena kondisi kita, kondisi kerjaan misalnya karena corona akhirnya kerjaannya tidak diteruskan lagi. Nah DP-nya hilang. Kebetulan di sepakatan di awal DP-nya hilang 50% atau 50 juta hilang. Nah itu kalau mazhab sebagian ulama mengatakan dibolehkan dengan catatan di awal akadnya harus dicantumkan atau sama-sama tahu pembeli dan penjualnya bahwa kalau dibatalkan ini bakal hilang berapa persennya. Tapi kalau misalnya nggak ada kesepakatan ya semua ulama sepakat. Tahu-tahu misalnya kita DP ke bank tersebut 100 juta, tiba-tiba nggak jadi DP, nggak jadi beli. Nah, kemudian hilang dah itu. Nah, itu namanya jual beli yang dilarang. Kenapa? Karena tidak ada disepakati di awalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tafadhol sebelum kita lanjut? Itu terkait dengan DP. Tapi memang kebanyakan kalau di zaman sekarang itu, kalau yang tidak syariah itu kebanyakan DP-nya itu bukan dari nilai barang tersebut. Kadang-kadang buat salesnya. DP motor ya 10 juta, DP-nya 1 juta, itu DP-nya bukan buat motornya tapi buat sales yang jualinnya gitu. Atau apa buat ya keuntungan marketingnya dan lain sebagainya. Nah harusnya itu DP itu bagian daripada nilai daripada motor tersebut. Nggak apa-apa motornya dinaikin harganya, itu kan tergantung pembeli dan penjual. Setuju gak nih motor ini harganya 15 juta baru nih, motornya 15 juta harganya, kemudian setuju, oke, kata pembelinya kalau cash nih. Tapi kalau kredit itu bisa beda, bisa 30 juta kalau kredit. Nah, kemudian pembelinya oke juga begitu. Nah itu yang penting pembelinya tahu bahwasanya seperti itu modelnya. Nanti kita akan bahas terkait dengan bai'ut taksid, jual beli dengan cara dikredit. Ada hukumnya tersendiri. Para ulama memang berbeda pendapat terkait dengan jual beli secara dikredit, bagaimana para ulama memandangnya. Kemudian yang kedua adalah jual beli yang bukan miliknya. Belum menjadi miliknya, sudah dijual. Apakah dibolehkan oleh para ulama atau tidak dibolehkan? Bagaimana para ulama memandangnya? Memang dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada sebuah hadis terkait dengan hal tersebut. Hadis dari Abdurrahman bin Auf, riwayat Nasai dan riwayat Abu Daud. Hadis Amr bin As, bahwasanya ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in ma laisa indak. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang bukan laisa indak, bukan menjadi hak kamu, bukan menjadi hak kamu. Ini para ulama mentakwil atau menafsirkan hadis ini dengan berbeda-beda. Ini apa maksudnya hadis tersebut? Apa maksud daripada hadis tersebut? Jadi intinya hadis tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'in ma laisa indak. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang laisa, tidak ada, indak di sisi kamu.
Ini maksudnya apa ini? Nah, ini para ulama menafsirkan hadis ini dengan berbeda-beda. Kalangan Zahiriyah, ahlu Zahiriyah mengatakan bahwasanya hadis ini adalah kalau jual beli itu tidak boleh pesanan. Ini kalangan minoritas. Jadi dia harus ada barangnya di tempat, nggak ada istilah pesan memesan. Ini mazhab Zahiriyah, ini mazhab yang tidak menerima adanya akad pesanan, bai'us salaf. Akad pesanan itu tidak ada. Itu menurut mazhabnya Zahiriyah. Jadi berdasarkan hadis ini, ia berdalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak atau melarang jual beli yang tidak ada di sisi kamu, atau harus barangnya ada di tempat. Ini kalangan Zahiriyah memahami hadis seperti itu. Ini kalangan Zahiriyah minoritas, ya, kalangan minoritas. Berarti kalau kita pengen beli pulpen, pulpennya ada di sini. Kalau ke warung beli pulpen pak, nih pulpen, nah, nih ininya uangnya. Begitu dah, modelnya tradisional begitu. Ada barang, ada harga. Pemahaman daripada ahlu Zahiriyah ini terhadap hadis tersebut. Laisa indak, tidak ada di sisi kamu, itu nggak boleh. Harus ada di sisi kamu kalau pengen jual beli. Apa nih aqua? Saya pengen beli aqua. Nih aquanya, ini uangnya. Nah, tuker dah tuh. Aquanya 500, uangnya aquanya 1. Nih, nah itu jual beli menurut mazhab Zahiriyah. Nah, jadi seperti itu di modelnya. Kemudian Malikiyah dan kalangan Abu Hanifah, apa yang dimaksud dengan ma laisa indak? Yang dimaksud dengan ma laisa indak itu adalah orang tersebut bukan menjadi, barang tersebut bukan miliknya. Contoh misalnya, beli ini dong, beli baju, ya udah berapa harganya? 300.000. Rupanya baju itu punya orang, diambil lagi di orang. Jadi dia seolah-olah penjual, padahal dia belum memiliki barang tersebut. Ini pemahaman daripada mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Malik. Misalnya, jadi ya kalau misalnya kita jualan apa nih, jualan kue misalnya. Jadi istilahnya mesen apa? Mesen nastar. Berapa harganya? 20.000. Padahal dia tahu bahwasanya nastarnya 15.000 di tetangganya begitu. Akhirnya ya deal ya, sini uangnya 20.000. Kemudian dia beli datu nastar di tetangganya. Kemudian nih 15.000, dia untung 5.000. Kemudian dikasih lah itu nastar tersebut kepada kepada pembelinya. Jadi dia untung 5.000. Begitu. Ini yang dipahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'in ma laisa indak. Seharusnya kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu, seharusnya kalau pengen jualan seperti itu, dia harus beli terlebih dahulu kepada tetangganya tersebut 15.000, kemudian juallah kepada orang lain, naikin harganya dengan akad murabahah jadi 20.000. Itu berdasarkan pemahaman dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terhadap hadis tersebut. Memang ini hadis tersebut banyak sekali penafsirannya. Kemudian pemahaman daripada Imam Syafi'i terkait dengan hadis tersebut dan Imam Ahmad bahwasanya tidak harus membeli daripada kue tersebut, yang penting ada izin darinya. Tapi kalau tidak ada izin darinya, maka dia setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Malik. Misalnya contohnya kepada tetangganya. Nanti kalau misalnya teman saya ada yang beli sama kamu ya belinya ya. Iya. Berapa sih harganya? 15.000. Ya, nanti saya jual 15.000. Saya jual 20.000. Jadi istilahnya dia yang menjualkan barang tersebut begitu. Ini yang penting dalam pemahaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal adalah yang dimaksud dengan bai'in ma laisa indak adalah dia menjual tidak dalam sisinya, atau dia menjual barang milik orang lain padahal orang lain
memberikan izin, dia jual aja. Padahal kan kalau jual beli itu barang tersebut harus milik dia kan. Itu yang dipahami. Kalau pengen jual berarti harus izin dulu. Misalnya kita pengen buka toko, kemudian kita kerjasama dengan siapapun. Nah, ini sama seperti kasusnya Tokopedia, ya, maaf, atau online lain lah ya. Kita nggak usah sebut dan lain sebagainya. Itu kan barangnya nggak ada. Barangnya ambil dari orang-orang begitu, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini gitu kan. Nah, dia sebagai sebagai marketing lah ya, sebagai marketing. Ah, maka menurut pemahaman daripada Imam Syafi'i ini adalah dia harus seizin daripada pemilik toko tersebut. Misalnya ada yang punya sarung BAS, saya jualan sarung ya, nanti sarungnya ngambil dari kamu ya, oke. Ditempel lah tuh di internet, sarung harganya 150.000, padahal dari ininya 130.000, berarti untungnya 110.000. Kemudian jualan lagi, jualan apa nih? Jualan kue nastar, dipasang lagi di internet, jualan kue nastar. Ambilnya dari mana? Dari tetangganya juga. Tapi disyaratkan harus izin dulu, tidak boleh main tempel-tempel aja kemudian kita jual. Kenapa sebabnya? Kalau kita tempel-tempel aja kita jual, karena nggak ada barangnya, mana barangnya? Tahu-tahu dijual aja. Padahal kita nggak membuat kue, kita nggak menjual nggak menjual kain. Nah, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan boleh kalau misalnya dia ada kerjasama dengan tetangga tersebut atau yang jualan tersebut. Itu yang dimaksud dengan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in ma laisa indak. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Ya, tinggal kita kira-kira yang lebih aman kalau menurut saya ya, kalau kita punya uang mah ya beli aja langsung. Cuman masalahnya kan kadang-kadang kita modal terbatas ya. Nah, kita pengen beli dulu nggak berani ya. Akhirnya ya sistemnya begitu, sistemnya adalah ya ambil dulu lah gitu. Ambil dulu ya tapi izin gitu. Saya nanti kalau misalnya saya ada pelanggan, nah, saya ambil ya. Nah, begitu akhirnya sama kayak orang ambil di toko kan begitu ya, ambil di toko, ngambil di mana itu diambil, istilahnya kerjasamanya begitu, kerjasamanya seperti itu. Dia nggak punya baju, nggak jualan baju, tapi dia berani menjual. Padahal rukun jual beli adalah dia harus ada pelanggan, harus ada pembeli, penjual, dan harus ada barang, dan barang itu harus milik dia, milkun tam, milik dia baru dijual. Misal kalau bukan milik dia, milik orang lain, nah, kan nggak boleh dijual. Nah, nanti ke situ arahnya, ke rukun-rukun jual beli. Kan rukun jual beli sudah pernah kita pelajari. Ada pembelinya, ada penjualnya, ada barang yang dibeli. Apa barangnya yang mau dijual nih? Yang barang yang dijual maksudnya. Kemudian barang itu adalah milik dia, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain berarti orang lain harus tahu. Jangan sampai ini kita jualan tapi belum tahu orang tersebut, padahal kita jualannya sama dia gitu. Nah, nanti takutnya terjadi goror atau kezoliman kepada orang tersebut. Nah, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Di sini ada pertanyaan terkait dengan hukum membeli barang online hanya melihat gambarnya saja, sah atau tidak. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk akad salam, akad pesan, akad pemesanan. Jadi nanti akan kita bahas tentang akad-akad dalam Islam, akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam, dan salah satunya adalah akad salam. Akad salam itu apa? Akad salam itu adalah uangnya duluan, barangnya belakangan. Barangnya nggak ada, nggak terlihat, barangnya belakangan, dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau di sini kasusnya barangnya kelihatan di internet, misalnya jual baju, jual buku, harganya kelihatan, tapi kan nggak kelihatan barangnya nggak kelihatan, nggak ada di depan kita. Itu disebut dengan jual beli salam, dengan akad salam. Berarti kita harus transfer dulu, klik itu 150.000, kemudian transfer uangnya, baru kemudian barang tersebut adalah datang ke tempat kita. Itu dibolehkan dengan akad salam, dengan catatan harus jelas spesifikasinya supaya menghindari adanya penipuan. Kalau misalnya ia ingin menjual barang secara online, baju, maka dia harus, atau buku, maka dia harus jelas spesifikasinya. Atau komputer misalnya, ia jual komputer, spesifikasinya laptop misalnya merek Acer, kemudian Intel Pentium misalnya
dual core misalnya, RAM-nya segini, itu harus disebutkan itu. Tapi kalau misalnya jualan tidak disebutkan spesifikasinya, nanti terkena hukum goror, penipuan. Nah, ini akhirnya ketika barang tiba nggak bisa dibalikin dan lain sebagainya. Kenapa sebabnya harus spesifik? Karena ketika kita mesan barang tersebut udah speknya, maka dalam Islam ketika barang tersebut hadir atau barang tersebut tiba di tempat kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan di spesifikasinya, maka menurut syariat Islam atau jual beli secara syar'i adalah dia harus dikembalikan atau boleh dikembalikan. Misalnya kita beli baju, baju baru atau baju XL, tapi yang datang L. Nah, itu kalau dalam syariat Islam boleh dikembalikan. Komplain berarti boleh dikembalikan. Berarti komplain tinggal pelanggannya dan harus sesuai dengan speknya. Jadi pertanyaan ini adalah terkait dengan barang jual beli online, itu boleh hukumnya dengan akad salam. Nanti kita akan bahas akad salam, akad pesanan dengan syarat spesifikasinya harus jelas di internet tersebut. Harganya jelas, kemudian speknya jelas, ciri-cirinya jelas, sehingga ketika nanti barangnya datang, kan uangnya transfer duluan. Nah, ketika barangnya datang, maka kemudian kalau terjadi misalnya tidak kesesuaian, maka dia boleh dikembalikan. Dia boleh dikembalikan. Wallahu alam bisawab. Ada lagi, tafadhol, silakan. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini yang kemarin ditanya terkait jual beli yang belum kelihatan buahnya. Belum kelihatan buahnya. Kita beli pohon atau kita melihat ada pohon. Kemudian saya pengen beli, tapi bukan beli pohonnya, tapi beli buahnya. Nanti kalau sudah jadi buahnya, saya beli ini. Kan kalau misalnya beli sebelum jadi kan harganya miring gitu. Nah, itu akhirnya seperti itu. Nah, ini nanti kena hadis ini. Kita akan baca hadisnya ya. Dikit lagi azan, kita akan baca dulu hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan jual beli belum tampak buahnya, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih, di hadis riwayat Bukhari Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is simari hatta tazhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan yang dia belum terlihat buah-buahannya. Dia datang kepada pemilik pohon tersebut, pohonnya belum kelihatan, baru kembang-kembang doang gitu. Belum kelihatan. Ya misalnya pohon jambu misalnya, pengen jual jambu, belum kelihatan jambunya udah dijual belinya ininya, apa buahnya. Bukan beli pohonnya ya, beli buahnya. Saya beli buah ini nanti ya kalau udah matang saya beli ya. Nah, ini terkena hadis ini. Bahwasanya dilarang menjual buah-buahan yang belum kelihatan buahnya, belum kelihatan. Tapi para ulama berkomentar terkait dengan buah-buahan yang sudah az-zahwu, sudah kelihatan tapi belum mengkel. Karena kan bagaimanapun juga kadang-kadang buah kalau kita beli sudah mengkel, nanti ketika dijual lagi busuk nantinya. Ya misalnya kita belinya di Jawa, kita pengen jual di Jakarta. Kalau kita beli buahnya sudah matang, buah jambu sudah matang sampai Jakarta itu busuk nanti. Nggak bisa dijual lagi begitu. Makanya di sini ada para ulama mengomentari hadis tersebut. Yang dimaksud dengan tazhi adalah dia yang penting sudah terlihat buahnya. Jadi buahnya sudah terlihat, misalnya buahnya sudah pengen matang masih hijau misalnya. Kemudian nih saya beli buahnya. Itu baru boleh. Ini menurut jumhur ulama itu boleh. Yang penting ya juzu qoblas sirom. Yang penting dia sudah kelihatan buahnya. Sirom itu kelihatan buahnya.
Jadi kalau belum kelihatan masih kembang-kembang aja, itu para ulama sepakat nggak boleh dia, karena belum kelihatan ini. Bisa jadi nanti udah dibeli tapi buahnya nggak ada, dimakan codot semua gitu kan. Akhirnya ini terjadi penipuan. Tapi kalau sudah buahnya sudah mengkel, kelihatan, tinggal beli itu. Ini saya beli ya buah ini. Ini menurut para jumhur ulama mengatakan tidak masalah, yang penting buahnya sudah kelihatan. Tapi ada sebagian mazhab, Imam Malik mengatakan tetap dia harus kelihatan matangnya, atau sudah layak dimakan. Itu namanya disebut dengan yabdu silahuha, sudah layak untuk dijual, dimakan. Itu yang di pemahaman daripada Imam Malik. Tapi menurut saya pendapat jumhur yang lebih kuat bahwasanya kita boleh menjual, yang penting asal sudah kelihatan barangnya, sudah kelihatan buah-buahannya. Ini terkait dengan jual beli buah yang belum terlihat. Jual beli buah yang belum terlihat. Pada sini ada diskusi, tafadhol. Kemudian juga ada jual beli yang dilarang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari Muslim juga, terkait dengan bai'in ma lam yukhlaq, jual beli yang belum terlihat. Misalnya saya pengen beli nih kambing yang ada di dalam perut kambing tersebut, itu tidak boleh berdasarkan hadis ini. Jadi kalau pengen beli udah kelihatan sudah lahir, boleh tuh beli bayinya, nggak apa-apa. Berarti lebih murah, nanti biar dia diapain, biar dia ini dulu, dia digedein dulu. Itu bisa. Tapi kalau misalnya masih di dalam perutnya, itu karena hadis bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli yang belum yukhlaq, yang belum tercipta, yang belum kelihatan bentuknya, masih di dalam perut, kemudian masih belum kelihatan nih, sama hubungannya dengan tadi buah-buahan juga, kemudian baik itu hewan yang masih ada di dalam perut dan lain sebagainya. Itu kalau belum kelihatan tidak boleh jual beli. Nanti kalau sudah keluar dari perut kambing tersebut baru boleh dijual. Makanya ada orang yang jual beli kambing-kambing itu belinya ketika masih kecil-kecil ya, karena murah harganya, kemudian akhirnya ditanam diangon sendiri dan lain sebagainya. Beli sapi yang kecil-kecil, sapi-sapi yang akhirnya dia beli sapi yang bukan jadi tapi kecil-kecil, kemudian diangon. Nih Idul Adha setahun lagi, udah kita beli deh sapi-sapi yang masih kecil-kecil begitu. Dibeli itu kalau masih udah kelihatan barangnya atau udah kelihatan hewannya, masih bisa diperbolehkan jual beli. Tapi kalau belum kelihatan, masih ada di dalam perutnya atau belum terlihat, itu tidak boleh. Karena kenapa sebabnya Rasulullah melarang? Karena tidak tahu ini apakah nanti dia lahir mati atau tidak begitu. Ini nanti terkait dengan larangan jual beli yang ada penipuan gitu. Kan jual beli harus jelas. Ini terkait dengan jual beli ada penipuan. Ya, kalau nggak masih di dalam perut kan ada penipuannya. Ini ada nggak nih barangnya dan lain sebagainya. Atau nanti bakal keluar nggak nih di dalam perutnya. Kan masih ragu-ragu. Sehingga tidak boleh terjadi jual beli tersebut. Harus sudah lahir dan lain sebagainya. Wallahu alam bishawab. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Kemudian satu lagi ya, sebelum masuk waktu Isya. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ini kan mengenai ternak tadi. Iya, ternak. Nah, kalau sekarang seperti ditambah itu ada sendiri. Ditambah apa? Tambah ikan itu kan ada masih udah saya. Oh iya. Oh iya. Ini memang ini saya pengen bahas habis ini nih. Terkait dengan bai'us samak fil ghodiri awil birkati. Jual beli ikan tapi masih di dalam kolam. Belum kelihatan. Jadi dia belinya enggak sekilo 2 kilo, 1 kolam ini
berapa harganya? 1 juta gitu. Satu kolom ini. Nah, kan nggak jelas ini berapa ininya, berapa ekor dan lain sebagainya. Nah, ini para ulama membahasnya di sini. Memang ada sebagian ulama yang membolehkannya. Faqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan ya juzu zalik, dia boleh hukumnya. Wa qala Syafi'i wa Malik la yajuzu zalik, dia tidak boleh hukumnya. Jadi memang perbedaan pendapat terkait dengan jual beli yang masih ada di dalam kolam ikan tersebut. Jadi menurut sebagian ulama, Abu Hanifah dia membolehkan, Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i dia tidak membolehkan. Dalil Abu Hanifah, yang penting terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, dan pembeli dan penjual ridho sama sekali. Ini sekolamnya berapa nih? Saya beli sekolam aja. 1 juta sekolam nih ya. Ya. Jadi nggak memandang kiloan berapa ini, yang mati berapa, yang penting saya beli 1 kilo ini. Nah, itu kalau terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, cukup itu saja, maka menurut Imam Abu Hanifah ya juzu zalik, sah hukumnya jual beli tersebut. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak sah jual belinya. Dia harus jelas kelihatan bahwasanya ini jangan-jangan ini kolomnya yang istilahnya karena harus benar-benar dalam jual beli itu adalah jelas, misalnya kilonya berapa, kemudian misalnya yang kecil berapa dan yang mati dan lain sebagainya. Jangan-jangan ini di atas doang yang ininya ikan-ikannya, tapi di bawahnya nggak ada ikannya, lumpur semua gitu. Nah, ini disebut dengan jual beli goror, jual beli dengan cara menipu pelanggannya gitu, menipu pelanggannya. Jadi harusnya pelanggannya itu dicek, kiloin dulu, oh ada 10 kilo, kemudian masukin lagi ke dalam itu, baru bisa seperti itu. Jadi memang terkait itu ada perbedaan pendapat para ulama Pak Haji terkait dengan tersebut. Tinggal kita kira-kira yang mana yang ingin kita kuatkan terkait dengan pendapat para ulama tersebut. Ya, insya Allah. Karena sudah masuk waktu isya, nanti kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.